Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan tiruan ya, yang merupakan bagian dari mata kuliah yang diajarkan di Universitas Budi Luhur, terutama di Fakultas Teknologi Informasi. Baik, pembahasan kita kali ini adalah mengenai deep learning. Wah, ini topik yang lagi hangat-hangatnya, sangat menarik sekali ya mengenai deep learning gitu kan ya, atau pembelajaran dalam. Nah, namun deep learning itu apa gitu kan ya, kemudian nanti istilah ini muncul kapan, lalu metode-metodenya apa, kita insya Allah akan bahas di video kali ini. Baik, sebelum kita membahas mengenai deep learning, overview-nya dulu gitu ya, bahwa AI, ya, Artificial Intelligence ini mungkin sudah cukup lama muncul gitu kan ya, di mana secara umum ya, kalau kita bicara AI ini adalah segala teknik ya, semua teknik ya, yang memungkinkan komputer untuk bertingkah, bereaksi ya seperti halnya manusia. Ya, jadi human behavior gitu kan ya, yang ditiru oleh komputer. Ya, secara umum begitu. Nah, lalu muncul ada terminologi yang spesifik namanya machine learning. Nah, machine learning itu apa? Ini muncul tahun 80-an gitu kan ya. Itu merupakan teknik AI yang secara spesifik memberikan komputer untuk belajar. Ya, jadi memungkinkan komputer untuk belajar tanpa mungkin diberikan program ini ya. Jadi tanpa secara eksplisit diberikan program tertentu, tapi dia belajar secara mandiri. Ya, jadi belajar dari apa? Dari data, dari pengetahuan yang diinputkan. Itu machine learning gitu kan ya. Nah, kita sudah belajar beberapa metode machine learning, misalnya KNN ya, kemudian ada naive Bayes ya, ada decision tree ya, dan sebagainya. Lalu tahun 2010-an ya hingga kini itu cukup populer ya. Nah, saat ini sudah cukup populer ya 2020 ini ya, itu terminologi yang namanya deep learning. Nah, apalagi tuh gitu kan ya. Deep learning ini adalah subset ya, atau bagian dari machine learning juga gitu kan ya, tapi secara khusus ini mengkomputasikan layer-layer dari neural network atau jaringan saraf tiruan yang sangat banyak. Ya, jadi memungkinkan komputer itu bisa memproses multi-layer neural network. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan jaringan saraf tiruan atau neural network nih gitu ya. Ya, nanti kita sedikit banyak akan menyinggung ke arah sana gitu ya. Baik, machine learning sendiri atau bahasa Indonesianya itu pembelajaran mesin. Nah, pembelajaran ya, bukan pembelajaran tapi pembelajaran mesin. Ya, ini menurut John McCarthy itu adalah science dan engineering yang memungkinkan bahwa untuk membuat intelligent mesin yang cerdas ya. Atau dengan kata lain ada yang mendefinisikan sebagai sebuah cabang dari ilmu komputer yang berkaitan dengan bagaimana mensimulasikan kecerdasan pada komputer. Ya. Atau Wikipedia juga bilang yang senada walaupun mungkin bahasanya berbeda gitu kan ya. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang membahas mengenai pembangunan sistem yang didapat berdasarkan pada pembelajaran data atau data learning ya, atau sebuah studi yang mempelajari cara untuk memprogram sebuah komputer untuk belajar. Artinya ada keyword belajar di sana gitu kan ya, learning gitu. Itu kurang lebih definisi mengenai machine learning. Lalu algoritmanya apa saja? Kita sudah belajar supervised learning ya, decision tree, naive Bayes classifier, KNN, artificial neural network, SVM, ya, support vector machine, ya, linear regression, CART dan sebagainya. Banyak ini kaitannya dengan supervised learning. Lalu kita juga belajar unsupervised learning ya, pembelajaran yang tidak tersupervisi seperti a priori, efek growth, K-means, ya, K-medoid. Kita di video yang lain kita sudah bahas mengenai K-means ya. Ada DB-scan, ada K-mean, fuzzy K-mean, fuzzy K-means ya, SOM ya, dan seterusnya.
Lalu ada juga jenis algoritma machine learning yang namanya reinforcement learning. Nah, ini satu pembelajaran yang memang berdasarkan trial and error, gampangnya begitu gitu ya. Trial and error, berusaha menemukan kombinasi yang terbaik ya. Contohnya seperti algoritma genetika. Nah, algoritma genetika itu mencoba memasang-masangkan satu kombinasi tertentu hingga menemukan jalur atau cara atau bentuk yang terbaik. Ada dynamic programming, ada generalized Policy iteration, Monte Carlo dan sebagainya gitu ya. Kita mungkin kali ini tidak membahas itu. Lalu bagian dari machine learning juga ada deep learning ya. Ini antara lain metodenya ada CNN ya, convolutional neural network, ada DBN, ada RBM, ada stack autoencoder dan sebagainya. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai deep learning ya. Nah, ini evolusi dari learning ya, evolusi dari pembelajaran tadi gitu kan ya. Yang pertama, mungkin orang mengenal mengenai rule base ya. Jadi kita di input, kemudian di situ ada sekumpulan rule atau aturan yang fix ya. Kalau di program if then else ya. Jadi ada input, ada if then else, lalu nanti keluar output. Ya, itu yang disebut sebagai rule base. Jadi ciri dari rule base itu ada rules-nya, ada if then else-nya. Ya, kayak decision tree itu kan sebenarnya if then else-nya ya. Nah, kemudian berkembang menjadi classic machine learning ya. Di classic machine learning ini ada input sama ya, kemudian ada fitur-fitur yang dikelola atau diolah secara manual oleh manusia, hand design features. Lalu di situ ada learning di sana. Jadi datanya diolah lah. Datanya diolah baik itu secara manual atau pakai tools gitu ya. Ya, tapi tidak pakai algoritma gitu ya. Diolah secara manual ya, diinterpretasikan secara manual ya. Data understanding itu gitu ya. Kemudian masukkan ke algoritma pembelajaran, jadilah output. Ya, lalu ada representative learning. Nah, ini sudah automated feature extraction. Ya, jadi fiturnya itu diekstraksi secara otomatis. Datanya dipahami oleh komputer secara otomatis, kemudian dipelajari, learning, lalu nanti menghasilkan output gitu kan ya. Nah, terakhir itu deep learning. Nah, deep learning ini itu dari input ya, fiturnya bukan cuman otomatis tapi berangkat dari low level feature kemudian meningkat menjadi high level feature. Jadi ini kelebihannya adalah fiturnya itu kalau di sini kan diekstraksi itu dari fitur yang sudah high level ya, sudah matang gitu kan ya. Nah, kalau di sini bisa jadi dari low level feature, jadi fitur yang paling rendah. Ya, kalau dalam Citra misalnya gitu kan ya, dari pixelnya gitu kan ya, dari pixelnya kemudian nanti naik jadi high level feature yang kemudian dilakukan pembelajaran hingga nanti ada output di sana. Oke, itu evolusi dari pembelajaran. Entah nanti akan ada apa lagi gitu kan ya. Oke, kita nyambung ke deep learning gitu kan ya. Pengertiannya dulu gitu kan ya. Menurut Deng dan Yu ya, deep learning itu adalah bagian dari algoritma machine learning yang menggunakan layer bertingkat atau multiple layer untuk mengekstraksi fitur-fitur skala tinggi dari data masukan. Jadi deep learning ini secara khusus adalah bagian dari machine learning, tapi khususnya di sana layernya bertingkat. Apa itu layer? Nanti kita akan masuk ke sana gitu ya. Sederhananya deep learning adalah segala hal yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan lebih banyak neuron, layer dan interkoneksi. Ya, deep learning itu masih jauh dari kemampuan otak manusia, namun deep learning sudah lebih mengarah ke kemampuan bagaimana manusia itu berpikir gitu kan ya. Nah, pertanyaannya apa itu jaringan saraf tiruan atau artificial neural network gitu kan ya. Namun ini sekilas gitu kan performa dari deep learning, beberapa ya survei ada penelitian gitu kan ya menyatakan bahwa deep learning dengan traditional learning itu dia akan semakin akurasinya semakin baik justru pada saat datanya semakin banyak gitu kan ya. Data semakin banyak, akurasi semakin naik. Kalau machine learning itu akan mencapai akurasi yang kurang lebih stagnan gitu kan ya. Lalu pencarian mengenai deep learning dari 2011 sampai 2017 itu meningkat tajam gitu kan ya, meningkat tajam gitu kan ya, hingga
Google Trendnya itu naik tajam gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa deep learning ini sekarang memang cukup populer gitu kan ya hingga beberapa tahun terakhir. Nah, sekarang kita bahas jaringan saraf tiruan dulu gitu kan ya. Jaringan saraf tiruan ya atau jaringan saraf gitu kan ya. Itu meniru mengadopsi gitu kan ya dari susunan dari otak kita konon gitu kan ya. Otak kita terdiri dari sekian banyak neuron gitu kan ya. Menerima neuron ini bisa menerima sinyal, mengolah dan juga bisa menyebarkan atau mengirimkan ya sinyal-sinyal itu ke neuron yang lain atau juga tidak atau berhenti di situ. Otak manusia memiliki sekitar 100 juta neuron ya. 100 juta neuron masing-masing itu masing-masing neuron ya memiliki lebih dari 10.000 ya kurang lebih 10.000 koneksi. Jadi ada sekitar 10,15 koneksi sinaptik ya atau sinaptik ya disebutnya sinaptik. Nah, ini sangat banyak. Nah, banyak sedikitnya koneksi itu tergantung dari kita sudah belajarnya seberapa banyak. Gitu ya. Jadi nanti suatu saat Anda coba cek otaknya gitu kan ya, koneksinya banyak nggak gitu kan ya. Kalau jarang digunakan ya koneksinya nanti cuma satu neuron satu gitu kan ya. Yaitu makanya kalau ditanya bengong gitu kan ya itu karena mungkin koneksinya itu sedikit gitu kan ya. Jadi nggak nyambungan gitu kan ya. Dikatakan nggak nyambung gitu kan ya. Itu karena otaknya nggak nyambung itu benar juga gitu kan, sinaptiknya nggak nyambung gitu, neuronnya nggak nyambung sehingga ya kayak ngeheng gitu kan, ngebengong gitu kan ya. Neural network itu pada dasarnya tiruan dari cara kerja otak yang disederhanakan gitu kan ya. Jadi kalau di otak itu ada namanya nukleus, dendrit itu ini ya apa namanya cabang-cabang gitu kan ya. Ada cell body ya intinya, kemudian ada akson ya. Lalu juga ada akson terminal dan sebagainya. Ya, nanti kalau dalam neural network juga sama ya, di situ ada inputnya. Input ini dendritnya. Bisa banyak nggak? Bisa banyak ya, bisa banyak ya. Lalu kemudian di sini ada fungsi utamanya gitu kan ya. Nanti kita bahas ini ya, fungsi ini apa. Lalu kemudian ada outputnya namanya akson di sana ya, akson terminalnya ada berapa? Bisa ada 3, ada 4, ada 2, ada 10 dan sebagainya. Ya, ini analoginya dari neural network terhadap cara kerja otak kita. Nah, neural network timeline kita lihat sejarahnya dulu gitu kan ya. Diawali tahun 43 ya. Jadi sudah cukup lama ya si McCulloch and Pitts ya itu mengusulkan namanya threshold logic unit. Ya, sederhana gitu kan ya. Jadi inputan ya sekian banyak input. Nanti di situ ada memiliki berat atau weight gitu kan ya. Weight-nya ya setiap inputan ada nilainya lah gitu kan ya. Nilainya berapa, gitu kan weight-nya berapa. Lalu di total di situ, weight-nya di total ya di total lalu di threshold ya. Kalau misalnya lebih dari 0 maka nanti nilai outputnya jadi 1. Kalau kurang dari 0 maka outputnya menjadi 0 gitu kan ya. Nah, weightednya itu summaries-nya ini tinggal mengalihkan antara input I dengan weightednya ya. Input I dengan weightednya dikalikan lalu nanti di total. Tentu dilakukan normalisasi dan sebagainya. Nah, secara sederhana seperti ini nih satu buah neuron lah ibaratnya atau neural network gitu kan ya, satu titik itu seperti ini gitu kan ya dasarnya. Nah, berikutnya berkembang nih tahun 57 si Rosenblatt gitu kan, Frank Rosenblatt kalau nggak salah nama lengkapnya, itu mengusulkan namanya perceptron ya. Perceptron ini adalah cikal bakal dari jaringan saraf tiruan modern ya saat ini, namanya perceptron di mana tidak hanya apa namanya menjumlahkan dari perkalian antara input dengan weighted ya, antara input dengan weight, tapi dia menambahkan bias. Nah, ada variabel B di sana yang ditambahkan ya, yang B ini memungkinkan nanti bisa maju mundur nih nilainya. Ya, B ini satu nilai yang nanti bisa dicari, bisa maju mundur, bisa di-adjust lah gitu kan ya. Nilai dari Y-nya itu bisa di-adjust gitu kan ya. Lalu di situ ada juga activation function. Fungsi aktivasi yang nanti ini akan menentukan tadi gitu kan ya, nilainya akan jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi
activation functionnya itu pakai apa gitu kan ya. Nah, macam-macam activation function gitu kan ya. Ada unit step ya, ini yang jadi if aja gitu kan ya, jika kurang dari 0 maka 0, jika sama dengan 0 maka 0,5, jika lebih dari 0 maka 1 dan seterusnya. Nah, ini unit step. Ada yang sifatnya sign ya, signum gitu kan ya. Jadi kalau kurang dari 0 min 1, kalau 0 itu 0, kalau lebih dari 0 itu 1 dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada yang linear gitu kan ya, seperti di regression linear gitu kan ya. Ada piecewise ya, seperti ini. Ada logistik atau sigmoid, ini termasuk yang paling banyak digunakan nih, logistik gitu kan ya. Nanti dalam deep learning itu rata-rata menggunakan sigmoid gitu kan ya. Itu 1/1 plus E pangkat min Z dan seterusnya gitu kan ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini, sigmoid. Ada bentuknya hiperbolik tangan gitu kan ya. Ini juga banyak digunakan di deep learning gitu kan ya. Ada ReLU ya, itu seperti ini. Ada rectifier gitu kan ya, itu seperti ini gitu kan ya. Jadi macam-macam gitu kan ya fungsi aktivasinya gitu kan ya, untuk menentukan nanti ibaratnya nilai outputnya mau berapa gitu ya, nilai outputnya berapa ya. Lanjut ya, setelah muncul perseptron, berikutnya berkembang cukup pesat nih gitu kan ya, neural network gitu kan ya. Si Pepper tahun 69 ngeluarin buku namanya Perceptron, An Introduction to Computational Geometry. Lalu Bloom M. Rivers itu mentraining sebuah 3 node neural network di dalam NP complete. Lalu ada, nah ini titik balik lah gitu kan ya, si Roman Hart dan kawan-kawan, Hilton, William gitu, tahun 86 itu mengusulkan atau memperkenalkan namanya backpropagating errors. Nah, apa itu backpropagating errors? Jadi untuk memastikan atau menghitung bahwa output dari neural network itu sudah baik atau belum, maka harus dihitung nilai errornya. Nah, nilai errornya itu diperbandingkan dengan label data sebenarnya gitu, hanya seberapa error. Kalau error, dia akan learning lagi ke depan, ya balik lagi ke depan. Maka disebut sebagai backpropagating. Dengan apa ke depan? Dengan mengubah nilai W, nilai B ya, beberapa parameter ya, parameters dari neural network diubah sehingga mencari nilai error yang paling kecil. Ya, jadi prinsip learningnya itu nanti gitu ya, mencari nilai error yang paling kecil, kemungkinan yang paling baik lah gitu kan ya. Ya, ini sekilas mengenai tadi ya, balik lagi ke neural network gitu ya. Input layer ini merupakan data masukan atau atribut ya. Lalu kemudian hidden layer ini bertanggung jawab untuk mengekstraksi fitur atau pola tersembunyi dari data. Jadi semua dihubungkan gitu kan ya. Ada kemungkinan input ini nanti masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Semuanya dihubungkan secara fully connected gitu kan ya. Lalu kemudian output ini menghasilkan luaran yang diinginkan. Bisa satu, bisa beberapa gitu kan ya. Nah, cara kerja ANN gitu kan ya. Cara kerjanya itu secara sederhana ya, seperti tadi disampaikan juga gitu kan ya, bahwa inputan ya itu masing-masing punya weighted, punya bobot gitu kan ya. Nah, setiap bobot nanti ini dikalikan ya, dikalikan kemudian ditambahkan nilai bias di sana ya. Nilai bias ini bisa beragam ya, biasanya define itu dari 0 ya. Nanti kalau ternyata hasilnya kurang optimal, nah tambah lagi menjadi 0,01, tambah lagi 0,02, begitu seterusnya sehingga nanti ketemu nilai bias yang terbaik gitu kan ya. Nah, setelah itu dijumlahkan, lalu di sini ada activation function tadi gitu kan ya. Activation functionnya bisa dipilih pakai apa ya. Pilihan activation function, nilai bias dan sebagainya itu nanti akan tergantung pada data gitu kan ya. Nah, tahunya itu baik atau tidak, nanti outputnya itu di compare dengan actual output ya, dengan actual outputnya. Ya, dikomparasi ya dengan tadi beberapa ukuran ya, misalnya
sum square error gitu kan ya, ibaratnya di selisihnya lah gitu kan ya, selisihnya kemudian di kuadrat kemudian di akar, nah nanti itu yang paling kecil itu yang mana gitu kan ya, balik lagi kalau ada yang lebih kecil balik lagi balik lagi hingga nanti ketemu yang minimal atau yang optimal gitu. Nah, kemudian, nah ini ya backpropagation tadi ya sudah disinggung gitu kan ya. Nah, di sini intinya mengubah nilai weight ya bobotnya dengan bias gitu kan ya di dalam network berdasarkan tadi ya outputnya gitu kan ya. Kalau sudah masih bisa dioptimalkan, optimalkan terus gitu kan ya. Sampai kapan ada batasnya gitu kan ya. Jadi perulangan itu ada batasnya namanya epoch gitu kan ya. Jadi seberapa banyak atau berapa kali dia proses learningnya kita harus kasih batasan, kalau enggak ya nanti tidak terbatas gitu dan jalan terus gitu ya. Nah ini beberapa perbandingan antara single learning perceptron, multi learning perceptron, multi layer perceptron, gitu ya, single layer perceptron dan juga deep learning ya. Nah, yang tadi dicontohkan sebelumnya ini ya kurang lebih itu single layer perceptron, layernya cuma satu ya. Jadi cuma seperti ini, activation, masuk, nanti error dan seterusnya gitu kan ya. Nah, lalu kalau multi layer perceptron itu di tengahnya ada layer lagi, ada hidden layer. Nah, hidden layer ini sifatnya seperti ini juga gitu kan ya, input nanti di sini akan ada error bisa balik lagi ya, tapi kalau di sini bisa diteruskan dulu nanti terakhir baru nanti bisa balik lagi. Ya ini multi layer perceptron. Kalau multi layer perceptron itu hidden layernya cuma ada beberapa. Mungkin cuma 2, 3, 4 gitu kan ya. Artinya masih bisa dibilang lah gitu kan ya. Nah, beda dengan deep learning nanti. Nah, ini kaitannya dengan deep learning ya. Multi layer perceptron ini kalau misalnya hidden layernya ini ada ribuan ya, bukan cuman puluhan gitu ya, tapi bisa ribuan gitu kan ya, itu maka disebut sebagai deep learning ya. Jadi intinya segala kemungkinan itu di training gitu kan, dicobakan gitu kan ya, terus menerus gitu kan ya, sehingga nanti menghasilkan output yang optimal. Itu yang disebut sebagai deep learning, benar-benar dalam gitu ya di sana. Nah, Pak, gitu kan ya, karena banyaknya jaringan itu pasti akan lambat. Ya, betul, gitu kan ya. Deep learning memang munculnya tahun 90-an dulu ya. Tadi ya timeline-nya, munculnya sudah lama, tapi tidak terlalu populer karena dia memakan resource yang besar. Nah, pada saat ketemu graphical processing unit GPU gitu kan ya. Nah, itu mulai populer lagi. Kenapa? Karena prosesnya bisa dibagi dengan GPU gitu kan ya, graphical processing unit, tidak cuma di CPU, sehingga komputer biasa bisa menjalankan deep learning tersebut gitu ya. Pembelajarannya bisa jalan. Itu mulai populer lagi. Oke, beberapa model dari deep learning antara lain ada RNN, Recurrent Neural Network, ini biasa dipakai di speech recognition, ada handwriting recognition, ada LSTM atau GRU network ya, ini dipakai di natural language processing, ada text compression, handwriting recognition, speech recognition, gesture. Ada CNN, ini cukup terkenal sekali di bidang image processing ya. Ada image recognition, video analysis, natural language processing, ini banyak dipakai. Ada deep belief network, ada dipakai untuk image recognition, information retrieval, natural language processing ya, dan sebagainya. Ada deep stacking network atau DSN, itu ada information retrieval, ada continuous speech dan sebagainya. Nah, kita sekilas lah satu persatu gitu kan ya, karena di sini overview saja gitu kan ya. Nah, recurrent neural network ini ya pada dasarnya ya tadi ya backpropagating, ada istilah namanya backpropagation through time atau BPTT ya, algoritma yang digunakan untuk mengupdate ya weight ya, bobot dari masing-masing jaringan tadi gitu kan ya, untuk meminimasi error gitu kan ya di ujungnya. Jadi di sini diupdate terus gitu kan ya, layer-layernya diupdate ya, balik lagi update hingga nanti outputnya akan optimal gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada GRU network gitu kan ya. GRU network itu ada encoder sama decoder gitu kan ya. Jadi di sini ada networknya gitu kan ya, ada network tersendiri yang di sana ada belajar
dilakukan training, nanti ada decoder lagi, nanti output dan sebagainya gitu ya. Silakan nanti Anda bisa lebih jauh lagi untuk mencari apa itu LSTM dan sebagainya. Ini kita pengenalan dulu gitu ya. Ada convolutional neural network atau CNN gitu kan ya. Ini biasa dipakai untuk citra memang gitu kan ya. Misalnya katakanlah ada citra seperti ini, maka di setiap titik itu nanti akan dikonvolusionalkan gitu kan ya, di mappingkan di sana, lalu diekstraksi secara bertingkat ya, secara stack gitu kan ya. Diekstraksi gitu kan ya, diekstraksi setiap titik, biasanya ini ada model grid ya, dibagi-bagi gitu, nanti di situ diekstraksi fiturnya gitu kan ya, terus menerus gitu kan, hingga nanti apa namanya, dihubung-hubungkan satu dengan yang lain, hingga nanti outputnya, oh ya ini termasuk apa gitu kan ya, dog anjing, apa termasuk kucing ya, termasuk mungkin singa atau termasuk yang lain gitu kan ya, dengan nilainya sekian gitu kan ya. Nah, sehingga nanti diputuskan atau mungkin disimpulkan berapa apa gitu kan ya. Ini dipakai nih CNN di Facebook auto tagging ya. Kalau di Facebook itu kadang kan kita akan terdeteksi saat kita upload foto gitu kan ya, taggingnya otomatis gitu kan ya, auto tagging gitu kan ya, namanya siapa. Google Photo Search ya, pernah saya demokan di kelas gitu kan ya, saat kita cari misalnya classroom gitu kan, maka akan dapat gambar-gambar yang sifatnya memang suasana kelas gitu kan ya. Ada Amazon Product Recommendation gitu kan ya, ini dipakai Amazon, pakai CNN juga gitu kan ya. Jadi di berbagai situs sudah dipakai gitu. Ada lagi Deep Belief Network ya, ini menggunakan Restricted Boltzmann Machine ya, RBM gitu kan ya. Jadi ada RBM banyak gitu kan ya, nanti akan ya prinsipnya sama sebenarnya, neural network, hanya mungkin cara membentuk jaringannya itu yang berbeda-beda gitu kan ya. Nah, ini beda lagi gitu kan ya, modelnya ini ada stack gitu kan ya. Nah, dari input nanti ini ada hidden layer, nanti ada output. Nah, input lagi gitu kan ya, dimasukin lagi sebagian, masukin lagi sebagian, masukin lagi sebagian gitu kan ya. Jadi stack terus gitu kan ya, hingga nanti ketemu output gitu kan ya. Nah, ini bertahap gitu kan ya, makanya disebut sebagai deep stacking network. Oke, baik, itu jenis-jenis dari deep learning. Berikutnya adalah karakteristik dari deep learning. Sebenarnya tadi sudah secara implisit sudah disampaikan gitu kan ya. Bisa supervised, bisa semi supervised, bisa unsupervised. Kemudian memerlukan sumber daya besar ya. Jadi karena begitu banyaknya perhitungan dan juga jaringan, maka membutuhkan sumber daya yang besar, sehingga rata-rata untuk bisa memproses itu kita membutuhkan CPU dan juga GPU gitu ya. Central Processing Unit dan GPU ini untuk menjadikan itu bisa lebih cepat. Model terdiri dari banyak layer, bisa mencapai ribuan, bahkan mungkin bisa jutaan gitu kan ya. Kemudian optimasi berparameter ya, jadi tadi optimasinya tadi wake seperti epoch, layer, learning rate dan sebagainya. Lalu memiliki fungsi biaya cost function ya, seperti MAE, ada MSE dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau mau belajar deep learning itu kita disarankan untuk saat ini yang lagi ngetren adalah belajar Python. Ya, ular Python ya. Nah, ini bahasa pemrograman yang sekarang ngetren karena memang support machine learning dan juga deep learning. Bisa juga pakai R programming, walaupun ini tidak selengkap Python ya. MATLAB juga boleh. Nah, kemudian ada library atau semacam frameworknya. Kita bisa pakai TensorFlow, ada Caffe, ada Torch ya, ada Keras ya, ada Theano gitu kan ya, ada Torch, ada PyTorch ya, ada CNYK dan sebagainya gitu kan ya. Ini saya kira banyak sekali library yang bisa kita manfaatkan untuk mencoba ya deep learning ini gitu kan ya. Ya, silahkan bisa dieksplor library-library tersebut gitu kan ya. Dari yang mudah sampai yang mungkin sulit, banyak ya. Tutorialnya juga saya kira banyak di internet. Oke, baik, itu sekilas atau overview mengenai deep learning gitu kan ya.
Dan kalau mau belajar lebih lanjut, ini ada 3 buku yang saya kira cukup menarik. Ada Deep Learning for Dummies, gitu ya. Pembahasannya cukup simpel, sederhana, tidak terlalu panjang, tapi cukup mengena, gitu ya. Ada Deep Learning, ini juga tidak terlalu panjang bukunya. Ya, kalau mau lebih lengkap lagi ada Deep Learning yang dari Ian Goodfellow, gitu ya. Ini lebih lengkap lagi, ya, tapi ini bahasanya cukup tingkat tinggi, gitu ya. Ya, silakanlah bisa dipelajari lebih lanjut di sana mengenai deep learning, gitu ya. Baik, itu aja. Terima kasih untuk video kali ini mengenai pembahasan terkait dengan deep learning atau pembelajaran dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.